Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center gelar persiapan final ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau ARDEX 2023. Pelatihan penanggulangan bencana tingkat ASEAN ini berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 8 hingga 11 Mei 2023. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan, menyampaikan latihan yang melibatkan seluruh negara-negara ASEAN ini merupakan kesempatan untuk menguji dan mengevaluasi mekanisme respons tanggap darurat, khususnya terhadap operasi bersama negara-negara ASEAN. Pelatihan ini didesain untuk menyiapkan negara-negara ASEAN guna mendukung ketika terjadi bencana dengan skala besar di wilayah Asia Tenggara. Pada kesempatan ini akan membahas secara final latihan menjelang ARDEX 2023 yang akan berlangsung pada Agustus mendatang, yaitu Tabletop Exercise, Command Post Exercise, dan Field Training Exercise. Implementasi ARDEX 2023 ini merupakan kegiatan rutin 2 tahunan yang bertujuan membangun kebersamaan dalam kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan ini juga melatih mekanisme koordinasi di tingkat kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional. Penyelenggaraan ARDEX 2023 akan berlangsung di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengangkat skenario gempa bumi. Kegiatan ini sekaligus sebagai refleksi dari bencana yang mengguncang Kabupaten Bantul pada Mei tahun 2006 lalu. Beberapa perwakilan negara ASEAN turut hadir dalam acara ini, yakni ASEAN Sekretariat, AHA Center, Ambasador Delegasi Uni Eropa untuk ASEAN, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta dinas di tingkat daerah dan kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Republik Vanuatu dalam rangka penanganan dan pemulihan pasca bencana siklon Judy dan Kevin serta gempa bumi magnitudo 6,5 yang terjadi pada Maret lalu. Pelepasan bantuan ini dilakukan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi Jamal, jajaran petinggi Bea Cukai, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan Angkasa Pura di Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 8 Mei 2023. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa pemberian bantuan ini didasarkan atas permintaan dari Vanuatu kepada pemerintah Indonesia setelah status tanggap darurat diterbitkan, menyusul dampak bencana yang begitu besar dan melanda secara bertubi-tubi dalam satu kurun waktu. Menko PMK juga mengatakan pemberian bantuan ini merupakan bentuk semangat kemanusiaan, gotong royong, dan simbol pentingnya hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu, dan semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang sedang dialami oleh Vanuatu. Bentuk dukungan yang diberikan kepada Vanuatu meliputi sejumlah barang logistik maupun peralatan senilai 7,6 miliar lebih. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan berupa dana tunai senilai 10 miliar untuk perbaikan ruang VVIP Bandara Port Vila yang mengalami kerusakan terdampak bencana. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan bahwa selain bantuan logistik dan peralatan, pemerintah Indonesia juga mengirimkan tim khusus asesmen dari Kementerian PUPR, Kemenlu, BIN, dan BPKP yang berjumlah 14 orang. Dan seluruh bantuan serta delegasi untuk Vanuatu akan dibawa menggunakan 2 pesawat charter, yakni Garuda Indonesia dan pesawat kargo My Indo Airlines.
BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan kembali menggelar Lokakarya Rancangan Petunjuk Teknis 1 Data Bencana Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada 9 Mei 2023. Pada Lokakarya ini dibahas draft tunjuk teknis Satuan Data Bencana yang melibatkan praktisi kebencanaan Puji Pujiono. Menurut Teguh Harjito selaku Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB, pembahasan rancangan petunjuk teknis SDBI ini seiring dengan disahkannya Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang 1 Data Bencana. Di dalam perban tersebut terdapat 3 mandatori yang wajib dilakukan sesegera mungkin, yakni diharuskannya dibentuk atau disusun hingga disahkannya nanti petunjuk teknis turunan dari Perban Nomor 1 Tahun 2023. Kedua, membentuk forum SDB dengan target akan selesai di tahun 2023. Terakhir, membangun dan mengembangkan portal SDB yang sudah dilakukan sejak tahun 2022. Selain dihadiri oleh praktisi kebencanaan, Lokakarya ini juga diikuti oleh perwakilan dari United Nations Fund for Population Activities atau UNFPA dan perwakilan dari unit kerja BNPB. BNPB menerima kunjungan sebanyak 60 mahasiswa dan dosen program studi S2 Administrasi dan Bisnis dari Universitas Telkom di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis 11 Mei 2023. Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan menyambut sekaligus memaparkan materi tugas utama BNPB, yakni sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana alam maupun non-alam. Lilik Kurniawan menyampaikan harapannya agar para peserta dapat meningkatkan kesiapsiagaan dimanapun mereka berada. Para peserta juga mendapatkan informasi terkait penanganan bencana yang dilakukan BNPB selaku koordinator penanggulangan bencana. Selain mempunyai tugas untuk menangani bencana di Indonesia, BNPB juga beberapa kali memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang mengalami bencana. Kemudian dipaparkan juga tentang materi komunikasi saat penanggulangan bencana dan peran pusat pengendalian operasi dalam penanganan bencana. Dalam kunjungan ini, para peserta berkesempatan untuk mengunjungi diorama edukasi bencana dan ruang Pusdalops di lantai 11 dan 12 Graha BNPB. Dengan kunjungan ini diharapkan para peserta dapat belajar secara lebih dekat bagaimana masyarakat, khususnya akademisi, untuk ikut mengambil peran dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB mendukung penguatan kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jitu Pasna, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Hal tersebut digagas dengan penyelenggaraan bimbingan teknis di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara pada 9 hingga 15 Mei 2023. BIMTEK yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini dihadiri Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Joni Sumbung. Joni menyampaikan bimbingan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sangat penting untuk membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Pada bimbingan teknis yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penghubung Provinsi, peserta di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara dapat mempelajari materi perhitungan kerusakan dan kerugian berbagai sektor. BNPB sangat menekankan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun resiliensi pasca bencana seperti sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya. Sedangkan pada teknis Jitu Pasna dan R3P, Joni mengingatkan upaya tersebut harus berbasis pada data kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana.
Dharma Wanita Persatuan atau DWP BNPB menyelenggarakan kegiatan serah terima jabatan di lingkungan BNPB bertempat di Aula Sutopo Purwonugroho, Geraha BNPB, Jakarta pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam acara ini dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua DWP yang lama kepada yang baru, serta penyerahan memori pertanggungjawaban yang disaksikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Pada kesempatan ini, Ibu Uke Suharyanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota DWP BNPB yang selama ini telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik demi terselenggaranya tugas-tugas DWP BNPB. Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan peran dan kontribusi DWP BNPB semakin cemerlang, tumbuh dan berkembang serta bermanfaat bagi sesama, khususnya dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Afifun Marjana undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam tangguh.